Gua nonton ininya Abdur, YouTube-nya Abdur, itu ternyata dia kurang ajar sekali. Mencoba menghitung-hitung nikmatnya Allah. Padahal sudah jelas. Kami yang baca Al-Quran, yang memahami Al-Quran jelas. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, gak bisa. Iya, betul. Justru karena ayat itu makanya saya menghitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cahaya untuk Indonesia bersama saya Husein Ja'far Hadar, dan kali ini saya ditemani oleh seorang dai yang sangat populer. Calon dai insyaallah. Abdur Arsyad. Terima kasih Habib. Apa kabar Habib? Kabar baik, alhamdulillah. Abdur, apa kabar? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Jawabannya udah jawaban Kalau bicara dengan anak-anak UIN kan harus gitu, harus ada Arab-Arab dikit Oh, lah. kirain karena stand up comedy sudah mulai tidak laku. Sehingga nyebrang. Bukan, saya mau dari panggung ke mimbar. Mau stand up tapi bahasa Arab. Oh. Tapi bener, Dur, dulunya matematika padahal. Matematika? Bukan bahasa Arab kan? Bukan. Tapi saya kuliah di Muhammadiyah Malang. Oh, iya. Jadi teman-teman saya banyak yang tamatan pesantren apa. Jadi kayaknya beberapa nyelip dikit kayak toyib. Ijlis. Tafadhol gitu-gitu. Jadi iya. apa tuh artinya? Oh gitu ya, tahu-tahu dikit. Tahu-tahu dikit. Tapi bisa lah jadi modal lah ya. Jadi modal ke Arab kayaknya bahasa Arab tidak semudah itu deh kan? Tidak semudah itu. Iya kan? Kalau dari matematika ke agama kayaknya jauh banget. Tapi kalau dari matematika ke stand up. Jadi dulunya backgroundnya kan matematika. Dan sempat ngajar matematika. Kan udah enak. Tidak enak, saya bilang enak. Loh, kan tanpa tanda jasa. Harus bilang pahlawan perlu tanda jasa. harus. Mana ada guru kerja ngajar bayar pakai ikhlas doang. Emang anak suaminya makan kapur apa spidol. Tapi memang guru ini itu dulu. Apalagi kalau honorer ya. Honor, termasuk guru honor. Kalau PNS kan sudah agak lumayan lah, ada sertifikasi dan segala macam. Kalau PNS, itu pun sekarang kan beberapa tahun ini. Maksudnya di zaman saya menjadi guru tuh sertifikasi sudah ada lah. Iya. Tapi kan saya bukan PNS, saya honorer. Honorer itu 1 jam 6.500. Rupiah. 1 jam pelajaran. Matematika itu kan biasa 3 jam pelajaran. Jadi saya sekali ngajar tuh 3 kali 6, 18.000 lah. Mending syuting dong. Mending syuting. Iya. Jadi pada waktu itu sembari saya lagi ngelanjut di strata 2-nya, saya sambil ngajar. Memang strata 1-nya matematika. S2-nya? Matematika juga. Iya, ngincarnya dosen, tidak ngincar guru. Matematika. Tidak ngincar guru karena saya tahu ibu saya guru, jadi saya tahu banget susah. Saya tahu banget hidup susah. Jadi makanya ngincarnya dosen. Walaupun dosen pun susah. Tapi paling tidak honor dosen tidak semenyedihkan guru. Padahal guru ngajarnya lebih susah ketimbang dosen ya. Lebih susah. Dosen itu kan cuma, ya saudara-saudara, besok ini materinya sudah saya kirimkan, nanti besok kumpulkan ya. Gitu atau diskusi. Diskusi silakan. Iya. Kan namanya mahasiswa. Kalau guru dia pegang kelas guru dari awal sampai akhir ya, ngajar. Iya. Tapi guru itu sebenarnya agak kurang fair. Karena gurunya banyak, setiap mata pelajaran satu guru, tapi muridnya harus ngerti semua. Ya betul sih. Makanya gurunya aja gak ngerti semua. Iya betul. Tapi guru dulu juga pernah begitu. Guru di sekolah juga gitu. Jadi ya, gitulah namanya kurikulum matematika. Terus ngajar, berapa tahun ngajar? Saya ngajar di beberapa sekolah lah. Dapat setahun apa 2 tahun kurang lebih lah ya. Sembari itu. Nah, sembari saya ngajar sambil kuliah, kalau ada waktu kosong sore atau malam saya stand up di Malang. Dan lu sebagai guru pasti killer. Tidak killer karena sama-sama dianggap killer biasanya timur dan iya biasanya itu kalau matematika tuh sudah bawaan kita masuk di kelas tuh orang sudah
siswa-siswa udah malas gitu. Iya. Apalagi kalau kita kebagian di jam-jam yang habis istirahat pertama. Kan tidak tidak selamanya matematika di jam pertama atau jam kedua. Biasanya habis istirahat tuh ada juga. Nah, kita sudah habis istirahat, masuknya di kelas IPS. Nah, Aduh, itu beban banget itu. IPS masih dapat matematika dasar biasanya. Masih dapat matematika kan mereka dasar. UN-nya pada waktu itu kan belum UN-nya masih ada waktu itu. Belum, maksudnya sampai sekarang masih ada, tapi kan sekarang sekolah sudah bisa luluskan kan kalau dulu masih tetap negara. Oh iya. Nah, itu zaman saya itu masih tetap negara, mereka masih ada UN-nya yang matematika. Dan lo dulu IPA? IPA. Waktu SMA. Saya IPS. Iya, saya juga tidak tahu kenapa saya masuk IPA waktu itu ya. Dan matematika tuh. Iya, kuliah matematika karena kan kalau kuliah kan kita lebih bebas ya, betul, lebih bisa memilih. Kenapa lu pilih matematika? Karena waktu itu orang tua kasih saya 2 pilihan. Karena ujung-ujungnya guru, jadi 2 pilihan. Mau bahasa Inggris atau matematika. Saya bilang daripada saya bahasa Inggris, mending saya matematika gitu. Mending saya matematika, betul. Saya tuh lemah banget kalau bahasa-bahasa begitu tuh. Karena begini, tidak ada panduan pasti bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Iya. Kayak misalkan kalau bahasa Indonesia itu yang kayak menemukan pikiran utama, atau yang bahasa Inggris punya yang refer to. Iya. Sentence apa terus refer to. Pilihan A sampai E semuanya hampir sama. Iya. Rumus apa yang kita pakai untuk kita tahu kayak menentukan sebutkan pokok pikiran utama dari paragraf di atas. Apa pikiran utamanya? A sampai E sama. Iya. Kalau matematika kan jelas. Iya. 2 pilihannya panjang berapa? 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Jelas pasti salah satu itu. Ilmu pasti. Iya, tidak mungkin sisi itu 3 cm dan 2 cm, nggak mungkin. Pastilah gitu. Iya. Nah, kalau tapi ada kelemahannya tuh. bahasa Indonesia sulit saya. Karena dia ilmu pasti, maka dia menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian, dia sering gagu. Termasuk juga ketika dia belajar agama. Nah, ketika belajar agama, orang eksak itu, dia kan biasanya menghendaki kepastian. Sedangkan agama itu kan turun dari sesuatu yang maha tak terbatas ke manusia yang terbatas. Sehingga pasti setiap manusia tidak bisa mutlak memahami kebenaran itu sendiri. Pasti dia, kata Jalaluddin Rumi, kebenaran itu seperti cermin yang jatuh ke muka bumi, kemudian pecah dan terserak. Setiap orang ya pegang kebenaran masing-masing, yang kalau ingin mencapai ridho Allah ya harus saling menggabungkan potongan-potongan cermin itu. Nah, agama itu kan tafsiran akhirnya, soal penafsiran. Al-Quran itu suci, tapi penafsiran manusia atas Al-Quran itu gak pasti dan gak suci. Dia relatif. Makanya saya bersyukur sih, walaupun saya susah payah di matematika, kuliah dan segala macam, tapi saya merasa bahwa gara-gara saya kuliah matematika itu kayaknya pikiran saya agak cukup runut ketika melihat sesuatu gitu. Iya, koheren gitu ya, nyambung, nggak lompat-lompat. Iya. Kan? Dan gue nonton ininya Abdur, YouTube-nya Abdur, itu ternyata dia kurang ajar sekali. Mencoba menghitung-hitung nikmatnya Allah. Padahal sudah jelas. Kami yang baca Al-Quran, yang memahami Al-Quran jelas. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, gak bisa. Iya, betul. Justru karena ayat itu makanya saya menghitung. Karena saya berpikir bahwa Allah tuh kasih tahu, bilang, kalian kalau mau coba hitung nikmat saya, nggak mungkin sanggup. Iya, udah Allah yang bilang, ngapain nanti Allah yang bilang pasti itu. Terus mau pasti nyoba. Nggak mungkin. Makanya saya bilang, saya pikir coba kita buktikan secara ilmiah gitu. Coba dengan ilmu saya yang cuma setitik dibanding lautan luas ini, cuma setetes air di lautan itu, saya cobalah menghitung. Dan akhirnya saya menghitung dan saya menemukan alasan logisnya kenapa kita tidak pernah bisa. Satu manusia ini di dunia ini tidak ada yang pernah bisa menghitung nikmat Allah itu, karena orang matematika itu tidak pernah tahu bilangan apa di balik tak hingga. Matematika itu ketika menghitung dan ketemu angka-angka atau bilangan, bahkan disebut bilangan kompleks, dia bukan bilangan real lagi tuh. Sudah masuk bilangan imajiner gitu kalau tak hingga itu. Selalu ketemu tak hingga tuh pasti selalu dihindari. Persamaan itu akan selalu dihindari untuk menemukan tak hingga itu.
Yang lambangnya S kayak iya, S gitu yang ya. infinity ini, infinity. Iya, infinity. Selalu menghindar, orang matematika selalu menghindar untuk menemukan itu tuh selalu menghindar. Maksudnya kalau persamaannya akan menjurus ke situ akan diubah bagaimana biar tidak ke situ, tidak ke situ. Jadi matematika itu tidak pernah bisa mendefinisikan apa itu tak hingga. Nah, itu yang membuat simpelnya itu yang tidak bisa kita menghitung nikmat Tuhan. Dan seingat gue itu lo hanya mata doang ya kalau nggak salah yang Iya, itu baru mata doang, baru nikmat mata doang. Nikmat mata. Iya. Jadi justru kesimpulannya memang secara ilmiah memang nggak bisa dihitung. Saya mengambil mata itu karena saya kurang tahu itu tuh cerita sufi atau hadis atau apa ya yang katanya ada ahli ibadah yang dia pengen masuk surga karena ibadahnya selama 500 tahun, tapi kemudian ketika ditimbang dengan nikmat sebelah matanya doang, ternyata nikmatnya masih lebih banyak daripada amalnya dia gitu. Sepanjang 500 tahun itu. Dan dalam hadis memang bahkan Rasul pun masuk surganya itu, Rasul kan dijamin masuk surga. Tapi dalam hadis dijelaskan bahwa itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amalannya Rasul. Karena itu ketika Sayyidah Aisyah bertanya, Rasul kok masih sholat sunnah gitu, padahal sudah dijamin masuk surga, sholat malam. Ya itu kata Rasul, aku ingin menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Jadi semua ibadah Rasul itu ya untuk rasa syukur gitu. Nah, rasa syukur itu yang kemudian mengetuk pintu rahmatnya Allah. Ketika dibuka pintu rahmatnya Allah, maka kita dimasukkan ke surga. Makanya saya sering bilang, ibadah itu harus menjadi seni merayu Tuhan. Jangan menganggap, oh ibadah ini buat beli surga, gak bisa. Dia merayu Tuhan agar Tuhan, wah iya nih orang. Makanya satu sujudnya orang aja membuat Tuhan merasa, wah beneran nih, ini hamba gua nih. Sujudnya sampai segitunya. Dibuka pintu rahmat, masuk surga kita. Dan memang harus targetnya Tuhan atau Nabi Muhammad, bukan surga. Karena kalau surga belum tentu ada Nabi Muhammadnya di dalamnya. Tapi kalau ketemu Nabi Muhammad pasti di surga dong. Nggak mungkin di tempat lain. Dan surganya pasti surga yang ultimate gitu ya. Surga yang tertinggi. Karena ini bersama Abdur, gue jadi ingat. Gue tuh pernah buka HP gitu, pengen beli sepatu. Tiba-tiba di YouTube ada iklan sepatu. Padahal gue nggak pernah tahu tuh. Kapan algoritma gue masuk ke sepatu. Dan itu kan permainan algoritma lah ya di media sosial. Akhirnya gue berpikir, jangan-jangan surga itu berbasis algoritma ya. Ketika kita masih punya keinginan sudah terwujud gitu. Tapi algoritma yang sudah super canggih. Iya pasti. Yang sudah apa? Infinity tadi. Tak terhingga gitu. Ya bisa jadi, bisa jadi. Ini bisa jadi tema. Karena katanya kan hidup kita itu bergantung pada akhir nafas terakhir, sakaratul maut. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, tapi orang mau dapat husnul khotimah ini bergantung amalan selama dia hidup kan. Mungkin amalan selama kalau dia ngomong surga terus, mungkin algoritma itu kebentuk sampai di akhirnya husnul gitu. Mungkin saja. Gitu. Mungkin. Memang menurut para ulama kata-kata itu kan dia akan mensuges kita untuk kemudian membentuk takdir kita. Jadi kata itu membentuk laku, laku itu membentuk kebiasaan, kebiasaan itu yang membentuk nasib, nasib itu yang menciptakan takdir akhirnya. Jadi bisa jadi begitu. Jadi kita memang butuh sih dai yang backgroundnya matematika agar bisa bicara hal-hal yang seperti ini. Tapi sulit sekali karena itu tadi, maksudnya orang eksak itu menuntut memuaskan logika sih. Saya kalau ketemu teman-teman saya tuh ada juga yang pengen dipuaskan logikanya. Menurut saya agak sulit karena menjadi sulit itu ketika kita memahami agama dari sudut pandang POV-nya Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak mungkin bisa. Memang. Tidak mungkin bisa. Jadi ketika kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang itu sudut pandangnya Allah, maka tidak bisa, logika kita tidak mungkin bisa jawab gitu menurut saya. Jadi memang konsepnya begitu. Di agama itu kan ada yang ta'akuli yang bisa dilogikakan, ada yang ta'abudi, tidak bisa dilogikakan. Dan puncak agama sebenarnya yang dita'abudi ini. Karena kalau semua bagian dari agama itu bisa dilogikakan, maka kemungkinan manusia akan menyekutukan Tuhan dengan logikanya. Dia akan menurut sebenarnya kepada logikanya, bukan kepada Tuhan itu sendiri akhirnya. Makanya puncak ketaatan kita adalah ketika kita disuruh melakukan sesuatu yang nggak logis, tapi kita tetap melakukannya. Betul. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, suruh nyembelih. Saya kalau disuruh, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang suruh, Abdur,
potong anakmu. Aduh. Iya, maksudnya karena itulah makanya kita tidak jadi nabi. Iya. Itulah kenapa kita tidak jadi nabi. Iya. Dan sebelum motong pasti didatengin Komnas HAM, polisi. Betul. Itulah kenapa kita tidak jadi nabi. Maksudnya ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam itu jauh. Abul Anbiya luar biasa. Nah, dan ini Abdur, kalau tahun ini selama 30 hari gua nonton YouTube lo, itu bicara tentang hadis-hadis Nabi ya, kebiasaan Nabi. Ya, dari bukunya Bapak Muhammad Ali Kutub itu tentang bukunya judulnya 50 Nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Ini tahun kedua, Bib. Tahun pertama itu saya bikin 30 tokoh jahiliyah. Kenapa tokoh jahiliyah? Kenapa gak tokoh Islam gitu? Nah, karena pada waktu itu saya waktu mau coba membuat konten tentang Sirah Nabawiyah, saya itu kebentur dengan di 2 tahun lalu ya, jadi puasa tahun ini ya 2 tahun lalu lagi panas-panasnya isu stand up komedian dengan isu agama gitu. Oh. Jadi kalau saya tiba-tiba muncul bawa materi-materi yang begitu, pasti dihujat orang. Jadi yang sebaliknya. Iya, makanya saya cari apa konten yang kalau saya bercandain orang nggak mungkin marah gitu. Makanya saya bilang, oh tokoh jahiliyah sih. Oh, karena di dalamnya ada canda-candanya. Tidak ada candanya. Sirah Nabawiyah tidak ada candanya. Cuman si tokoh-tokoh jahiliyah, cerita tokoh-tokoh jahiliyah yang ada dalam Sirah Nabawiyah ini, saya ceritakan. Toh kalaupun ada punchline nyeleneh agak dikit-dikit di tokohnya, tidak masalah kan dia tokoh jahiliyah. Iya, tokoh jahiliyah. Oh, gitu. Siapa mau bela gitu kan. Iya. Kalau saya bercandain sahabat tidak mungkin. Iya, pasti orang ini marah. Makanya itu jadilah 30 tokoh jahiliyah saya bikin. Terus tahun ini kemarin Ramadan 30 hari 30 nasihat Rasulullah SAW. 30 nasihat Rasulullah. Ya, saya ambil dari buku Bapak Muhammad Ali Kutub yang judulnya 50 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Kalau yang tokoh jahiliyah bukunya dari mana? Buku Sirah Nabawiyah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Memang satu persatu tokoh-tokoh jahiliyah. Oh, tidak ada. Itu ceritanya Rasulullah SAW kan dari lahir sampai meninggal kan. Lu satu persatu ambil. Iya, di setiap cerita gitu. itu kan ada aja Rasulullah ketemu Utbah bin Rabi'ah misalkan. Iya. Terus saya ikutin nih Utbah bin Rabi'ah nih, oh meninggal di sini dia ternyata dimakan singa di Syam gitu. Dan saya tulis Utbah bin ini Rabi'ah. banyak nggak menurut lu Muslim yang tingkahnya kayak jahiliyah itu? Banyak. Saya setelah membaca Sirah Nabawiyah itu kemudian saya merasa bahwa perilaku tokoh-tokoh jahiliyah di zaman itu maupun tokoh-tokoh munafik di zaman itu orangnya mati tapi sifatnya tidak gitu. Berulang sebenarnya. Kalau kita mau melihat, makanya saya waktu baca itu tuh 30 tokoh jahiliyah itu saya sangat suka membuat itu karena saya bisa introspeksi diri gitu. Contohnya apa, Dur? Misal kayak Abdullah bin Ubay bin Salul misalkan, tokoh munafiknya yang di Madinah ini. Wah itu tuh Rasulullah SAW sendiri itu agak sulit tuh untuk menghadapi dia ya. Maksudnya pasti Rasulullah SAW punya lah, maksudnya Malaikat Jibril pasti kasih tahu lah, pasti kasih tahu dia ini begini. Tapi kan tidak menghukumi bisa, dari zahir kita kan. Iya, tapi tidak bisa serta-merta Rasulullah SAW menuduh dia atau apa gitu kan. Jadi orang munafik. Menghadapi orang munafik itu susahnya minta ampun. Selevel Rasulullah SAW dan aja sekarang luar biasa. Banyak itu masih jalan munafikan itu. Nah, masalahnya adalah ayat sudah tidak turun nih. Tidak ada lagi orang yang bisa menentukan ini munafik, fulan ini munafik, fulana ini tidak, fulan ini tidak munafik. Siapa gitu? Jadi orang munafik. Menghadapi orang munafik itu susahnya minta ampun. Selevel Rasulullah SAW dan aja sekarang luar biasa. Banyak itu masih jalan munafikan itu. Nah, masalahnya adalah ayat sudah tidak turun nih. Tidak ada lagi orang yang bisa menentukan ini munafik, fulan ini munafik, fulana ini tidak, fulan ini tidak munafik. Siapa gitu? Kan kita cuma bisa lihat, oh mulutnya syahadat, ya sudah. Mana kita tahu isi hatinya kita. Dan kita memang dituntut oleh Rasul untuk menghukumi orang dari luarnya. Tidak bahkan tajassus itu memata-matai aja dilarang. Oh gitu. Kita menghukumi hanya dari luarnya saja. Nah, dari sana Dur, kemudian banyak orang yang menilai Abdur ini hijrah sekarang. Walaupun saya tidak yakin dari obrolan penampilannya. Nah, kalau lo nanggep ini nih, orang yang menganggap wah Abdur sudah hijrah gitu. Saya tidak tahu, maksudnya kalau hijrahnya Rasulullah, kalau berkaca pada Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, maksudnya dari tempat yang diganggu-ganggu kemudian ke tempat yang lebih bagus dan segala macam. Islam lebih menyebar dan segala macam. Kalau saya merasa bahwa saya tidak berpindah dari satu Abdur ke Abdur yang lain juga tidak.
karena kami stand up comedian itu terbiasa menulis materi dengan berdasarkan keresahan, kejujuran yang ada. Maka dari panggung ke panggung, semakin banyak tulis materi, kita tuh seperti menguliti diri sendiri gitu. Iya. Sampai di satu titik mungkin kita tuh sudah transparan aja di atas panggung. Karena penonton udah tahu, oh Abdur tuh begini. Karena materi yang kita buat tidak kita mengada-ada gitu. Iya. Saya kesal tentang ini, saya bikin. Jadi Dan akhirnya, itu semua rata-rata kejelekan kita. Iya. Kan materi-materi itu kan. Iya, kadang saya tidak suka begini. Akhirnya suatu saat tuh orang akan melihat kita secara telanjang gitu, kayak Abdur tuh oh, ternyata orangnya begini. Nah, mungkin karena berdasarkan dari itu, ketika saya membuat konten-konten agama ini mungkin adalah salah satu kulit saya yang mungkin belum kelihatan di waktu yang awal gitu. Makin ke sini kemudian kebuka dikit kelihatan gitu. Iya. Jadi maksudnya karena basicnya bukan basic juga sih, maksudnya karena dulu saya kuliah di Muhammadiyah Malang, kemudian sering ikut kajian di kampus dan segala macam. Jadi saya rindu suasana itu gitu, suasana. Dan kalau kita membaca sesuatu dengan niat ingin mengajarkan gitu, ketanamnya lebih lama. Iya, benar. Iya. Jadi ketika saya baca Sirah Nabawiyah dengan niat bahwa bikin konten gitu, menjelaskan tokoh-tokoh. Jadi tokoh-tokohnya itu saya catat betul. Lebih teliti. Saya catat ulang, lihat. Dan gitu. setelah diceritakan biasanya jauh lebih nempel di kepala kita. Iya, sama gitu. kayak materi presentasi kita di kampus. Betul. Biasanya kita akan sangat menguasai materi yang kita presentasi di depan. Iya. Karena ketika dipresentasikan tuh biasanya lebih mateng dan lebih lebih melekat di kita. Iya. Gitu. Oke, jadi ya itulah ya. Itulah. Enggak karena hijrah itu kan setiap orang akhirnya punya konotasinya masing-masing. Iya. Lu nggak mau kemudian dihukumi sesuai dengan konotasi orang yang random banget kan. Setiap orang pasti punya makna betul. sendiri tentang hijrah Iya. itu. Mungkin karena saya juga tidak merasa saya berubah yang betul-betul dari A ke B gitu. Tidak juga, masih sama aja, cuman lebih ke hal-hal yang dulu tidak saya tampakkan gitu. Oke. Sekarang ada games sedikit. Boleh. Kita bermain-main. Gua mau ngasih pertanyaan. Di ujungnya langsung lu jawab apa lanjutannya. Siap. Sesuai dengan diri Abdur. Oke. Entah yang sebelum atau setelah hijrah. Matematika itu asik karena